Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sedikit kajian singkat ya tentang siapa sebenarnya Immanuel dalam Yesaya 7:14. Nah, untuk tahu siapa Immanuel tentunya harus dibaca dalam satu konteks ya, dalam Yesaya 7. Saya baca ayat nomor 1 saja sebagai clue, sebagai kunci. Saya baca dulu ya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka rezim Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Nah, dalam konteks semua, dalam seluruh isi Yesaya 7 ini sebetulnya bercerita tentang perang Syria Efraim. Efraim itu perang Syria Efraim adalah Efraim itu namanya dari kerajaan Israel Utara. Jadi Syria itu atau kerajaan Aram ya. Jadi kerajaan Aram bersatu dengan kerajaan Israel Utara mengeroyok kerajaan Yehuda. Ya, jadi kerajaan Israel kan sudah pecah menjadi Israel Utara dan Yehuda. Nah, kerajaan Yehuda ini dikeroyok pada saat pemerintahan Raja Ahaz ya. Dan pada saat itu Nabi Yesaya hidup. Jadi pada zaman Nabi Yesaya dan pemerintahan Raja Ahaz. Nah, menghadapi konflik yang genting ini, kenapa genting sekali? Karena kerajaan Yehuda dikeroyok oleh dua kerajaan, Aram dan Israel. Sedangkan beberapa tahun sebelumnya dia saja dengan kerajaan Israel kalah, apalagi ditambah Israel mengeroyok bersatu dengan kerajaan Aram mengeroyok kerajaan Yehuda. Nah, di sini ada kata Immanuel ya di Yesaya yang nomor 7:14-nya yang sangat terkenal ya. Jadi di 7:14-nya ini ayat yang sangat paling sering dipakai, yaitu tulisannya tetapi Ahaz menjawab yang 14-nya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberitahu kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Immanuel. Nah, siapakah Immanuel? Immanuel dalam cerita ini, dalam konteks di sini adalah anak Nabi Yesaya yang kedua yang akan menjadi tanda bahwa pada saat nanti Immanuel bisa membedakan yang baik dan yang buruk, atau dia sudah menjadi akil balik, maka kerajaan Yehuda akan menang, akan mengalahkan kerajaan Israel Utara dan kerajaan Aram. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Tuhan sendiri. Di Yesaya 7:20 dengan cara Tuhan sendiri, yaitu dengan pisau cukur yang dipinjam Raja Asyur ya, yang menjadi ini kan ayat yang legenda. Kok Tuhan pinjam pisau cukur? Nah, secara makna tidak begitu. Artinya Tuhan dengan menggunakan tangan Raja Asyur mengalahkan kerajaan Aram dan kerajaan Israel yang menyerang kerajaan Yehuda ini. Nah, Immanuel ini sebetulnya adalah anak Nabi Yesaya yang kedua, karena pada saat itu istri Nabi Yesaya hamil, dan pada saat itu sudah hamil ya. Pada saat itu sudah hamil, sehingga Tuhan mengatakan nanti kalau anak ini sudah bisa membedakan, anak yang dalam kandungan ini sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka kerajaan Yehuda akan menang. Dan anak ini istri Nabi Yesaya memberikan namanya dengan Immanuel, artinya Allah beserta kita, Immanuel. Jadi kata nama-nama dalam orang Yahudi itu sudah biasa. Jadi misalnya Immanuel, Allah beserta kita, Ismail, Allah mendengar, Tofia, Allah yang baik ya. Misalnya Netanyahu, Allah memberi. Misalnya Elia, Allah YHWH dan sebagainya. Jadi sudah sangat umum Yesua, Allah yang menyelamatkan, itu menggunakan nama Allah dalam konteks Yudaisme. Bukan berarti dia Allah ya. Seperti nama Yesua juga nama, artinya Allah yang menyelamatkan, tapi yang namanya Yesua di Perjanjian Lama juga banyak. Ada Yesua bin Kotmil, Yesua bin Yazadok, ya, Yesua bin Nun. Nah, ini bukan berarti dia Allah, karena itu sudah tradisi orang-orang Yahudi. Nah, dalam konteks Yudaisme, dalam konteks kitab Tanakh, Immanuel adalah anak Nabi Yesaya yang nomor 2, yang waktu itu dalam kandungan sebagai tanda kemenangan Yehuda pada saat dia sudah akil balik. Nah, dalam konteks teman-teman kita yang Kristiani, dia adalah Yesus, mengacu pada Yesus. Nah, tinggal silahkan dibaca dengan teliti dari ayat 1 sampai 14
sampai selesai, mungkin 25 saya lupa, bukan 1 sampai 25, dan pahami siapa sebenarnya Immanuel dalam Yesaya 7:14 ini, supaya kita tidak salah memahami suatu kitab suci yang memang sebetulnya sangat penting untuk dipahami. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 私は本当に信じる毎日読んでください Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.